Serum Super Soldier menjadi faktor pendukung dari kisah MCU yang menjadi landasan banyak kisah di semesta Marvel Cinematic Universe. Mulai dari film live action sampai ke serialnya, Serum Super Soldier memiliki pengaruh besar bagi suatu karakter tertentu. Dan dengan The Falcon and the Winter Soldier, kisah cairan berkekuatan super ini semakin diperdalam. Sebelum masuk ke daftar 20 pengguna serum Super Soldier, akan lebih baik jika kita melihat kembali perbedaan serum dari buatan Dr. Erskine dan Dr. Wilfred Nagel. Serum buatan Dr. Erskine memiliki ciri khas perubahan bentuk bagi penggunanya, seperti Red Skull yang menjadi merah dengan wajah seperti tengkorak dan Steve Rogers yang menjadi kekar setelah memakai serum yang disempurnakan. Selain itu, kelemahan dari serum ini harus menggunakan semacam tabung eksperimen tertentu untuk mendukung penyuntikan serumnya. Sedangkan serum buatan Dr. Nagel dikenal lebih efisien dan lebih kompleks, singkat dan tinggal pakai aja, di mana para penggunanya tidak mengalami perubahan fisik menjadi lebih bugar atau malah menyeramkan. Dengan serum ini, para pengguna bisa tetap memiliki kekuatan super, namun tubuhnya dalam kondisi seperti semula sebelum mereka menggunakan serum itu. Dengan kata lain, tidak mengalami perubahan. Dan setelah mengetahui perbedaan di atas, mari kita lihat 20 orang pengguna serum Super Soldier yang diketahui untuk saat ini. Yang pertama ada Johann Smith. Dalam Captain America The First Avengers, sudah dikisahkan Johann Smith memaksa Dr. Erskine untuk memberikan serumnya dalam upaya untuk menjadi manusia yang lebih unggul dari manusia rata-rata. Tapi karena sifat kandungan dosis yang diberikan kepada Smith belum sempurna, hal itu mengakibatkan dirinya berubah, memiliki wajah merah menyeramkan yang kemudian dikenal dengan nama Red Skull. Dr. Erskine sendiri pernah menjelaskan bahwa sifat serum adalah untuk membuat kebaikan pada diri seseorang menjadi lebih baik lagi. Namun selain itu, serum itu akan mengubah sifat buruk pada seseorang menjadi semakin lebih buruk lagi. Dan inilah yang membedakan antara Red Skull dengan Steve Rogers. Dan sesuai dari penjelasan Dr. Erskine, maka jelas Johann Smith adalah sosok orang yang buruk. Yang kedua ada Steve Rogers, pria berkostum bintang yang memiliki rencana matang di setiap aksinya. Dia adalah pengguna serum Super Soldier pertama yang dinilai sukses dan telah menjadi standar untuk hasil keberhasilan sebuah serum. Banyak yang percaya bahwa hasil luar biasa dari uji coba ini adalah berkat produk Erskine yang dengan jenius menyempurnakan formulanya. Inilah alasan mengapa sangat mengecewakan bagi militer Amerika ketika Erskine terbunuh beberapa saat setelah Steve Rogers muncul dari ruangan di mana dia menjalani eksperimen. Padahal jika masih hidup, tidak menutup kemungkinan para militer akan memakai kecerdasan dari Dr. Erskine untuk menciptakan banyak serum yang akan mendukung mereka dalam perang dunia. Tapi, sebagian orang berpendapat bahwa Steve Rogers adalah Super Soldier yang paling sukses di antara daftar ini. Karena bukan serta-merta pengaruh dari serumnya saja, Steve adalah sosok prajurit yang tidak sempurna dalam kategori fisik. Namun dia adalah seorang pria yang baik hatinya. Lantas, jika beliau memang masih hidup, kira-kira bagaimana tanggapan Steve dengan serum Super Soldier yang sekarang ramai diperebutkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier? Wah, pasti dia sangat kecewa karena serum itu disalahgunakan untuk tujuan yang salah. Yang ketiga, ada Bucky Barnes. Dengan adanya Bucky ini, sekaligus membuktikan bagaimana yang terjadi ketika eksperimen prajurit Super Soldier yang terbukti sukses, tapi malah jatuh ke tangan yang salah. Sempat dikisahkan ketika Bucky dan pasukan Howling Commandos ditangkap, mereka dijadikan fokus utama dari serangkaian tes yang dilakukan oleh Hydra. Salah satu tes ini melibatkan serum Super Soldier yang dibuat oleh tangan kanan dari Johann Smith, yaitu Arnim Zola. Dan setelah ditangkap kembali oleh Hydra, setelah jatuh dari kereta api, Bucky dicuci otaknya dan dimanipulasi menjadi prajurit Winter Soldier yang pertama yang paling terkenal.
Sekarang, Bucky telah disembuhkan mentalnya dan bukan lagi seorang tahanan atau pembunuh kejam dari Hydra. Dia masih memiliki semua kekuatan yang diperoleh dari serum Zola, dan ini menjadikan Bucky sebagai orang di daftar ketiga para pemakai serum Super Soldier. Berikutnya yang keempat ada Isaiah Bradley. Dia adalah pengguna serum Super Soldier yang mendapatkan perlakuan buruk di akhir perjalanan karirnya. Bahkan di versi komik maupun MCU bisa dibilang kisahnya serupa. Dalam komik, Isaiah Bradley adalah salah satu dari 300 tentara kulit hitam yang menjadi subjek tes setelah hilangnya Kapten Amerika dan dianggap mati dalam Perang Dunia Kedua. Setelah eksperimennya berhasil, Isaiah terpaksa mencuri kostum milik Steve untuk memimpin penyerangan terhadap musuh, dan walaupun misinya sukses, dia malah dipenjara selama 17 tahun karena dianggap sebagai pencuri. Ini adalah ironis dan kisah tragis yang mengangkat tema rasisme karena Isaiah berasal dari ras kulit hitam. Kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada alur komik di rekomendasi kanan atas ini. Sedangkan Isaiah Bradley versi MCU memberikan kisah hidup yang sama, di mana dia dipenjara dan disiksa selama 30 tahun setelah pertarungannya dengan Bucky Barnes pada tahun 1950-an. Pada saat itu, Isaiah sukses mengalahkan Bucky dan mematahkan tangan supernya. Dan berkat kemenangan ini, dia malah dikurung untuk diteliti DNA-nya demi kemajuan serum Super Soldier. Kita tentu belum tahu banyak tentang prajurit Super Soldier yang lainnya. Tapi dengan adanya Isaiah ini akan menjadi semacam petunjuk bahwa pengguna serum akan ditampilkan lebih banyak dalam episode The Falcon and the Winter Soldier yang akan datang. Next, berikutnya ada Bruce Banner. Mungkin beberapa dari kalian tidak sadar bahwa faktanya Dr. Bruce Banner alias The Incredible Hulk sebenarnya adalah varian dari Super Soldier. Semuanya berawal dari upaya untuk menciptakan serum asli menggunakan darah Steve Rogers yang malah menyebabkan kecelakaan dan memberi Dr. Banner kepribadian alternatif yang kejam dan berwarna hijau. Upaya Banner untuk membuat ulang serum itu melibatkan sejumlah besar radiasi gamma yang menjelaskan reaksi mengerikan yang mengikuti percobaannya. Efek dari radiasi gamma itu tidak hanya membuat Banner menjadi prajurit super paling kuat yang pernah dilihat di MCU, tapi juga menjadikannya satu-satunya orang di daftar ini yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kekuatan supernya. Bahkan lebih parahnya, dia terkadang tidak bisa mengendalikannya. Kemudian berikutnya ada Emil Blonsky. Tidak jauh dari Bruce Banner, ada sosok Emil Blonsky. Emil Blonsky dengan bantuan Jenderal Ross adalah solusi pemerintah untuk menandingi kehancuran dari raksasa hijau The Incredible Hulk. Ross menjelaskan bahwa pemerintah telah mencoba membuat ulang serum Dr. Erskine sejak terbukti berhasil dengan Steve Rogers. Ketika seorang prajurit terlatih seperti Emil Blonsky diberi kesempatan untuk menguji salah satu varian ini, dia tidak ragu-ragu untuk turut serta. Sayangnya, campuran dari serum ini ditambah dengan darah dari Bruce Banner mengakibatkan transformasi mengerikan di mana Blonsky menjadi apa yang sekarang kita kenal dengan Abomination. Diketahui sudah sekitar 13 tahun sejak para penggemar terakhir kali melihat supervillain ini di MCU. Tapi banyak penonton yang berspekulasi bahwa ke depan sepak terjang dari Abomination akan diperlihatkan lebih dalam lagi. Dan buat kalian yang memang kangen dengan kemaskulinan dari Abomination, sang aktor resmi kembali ditunjuk untuk meramaikan serial She-Hulk yang tayang tahun depan. Wah, semoga dengan ini sekalian Red Skull bisa ditampilkan, biar banyak variasi dari Hulk yang ada di serial ini. Setuju? Berikutnya, para pasukan Winter Soldier. Setelah melihat kesuksesan dari Bucky Barnes sebagai prajurit Winter Soldier pertama yang bisa dikendalikan, maka Hydra berpikiran untuk memperbanyak Bucky-Bucky lain dan dijadikan sebuah tim. Jika sukses, maka hasilnya tidak akan ada yang bisa menghentikan rencana dari kejahatan mereka. Dan tanpa diketahui banyak orang, diam-diam Howard Stark yang terkenal jenius telah memecahkan kode rahasia dari kandungan serum Dr. Erskine dan membuat ulang serum yang memberikan kekuatan sekelas Kapten Amerika. Setelah mendapatkan serumnya melalui bantuan Bucky yang sudah dicuci otaknya, Hydra tidak hanya mengumpulkan sukarelawan semata,
Tapi kelompok ini memang terdiri dari pembunuh atau tentara paling mematikan yang pernah dilihat oleh Hydra. Kelompok ini berisikan 5 orang dengan kekuatan yang tidak terbendung yang mampu menghancurkan seluruh negara dalam waktu semalam, tanpa ada yang mengetahui kehadiran mereka. Tapi dalam salah satu plot twist terbesar di MCU, ketika Bucky dan Steve Rogers bersiap untuk menghentikan kelompok Winter Soldier, Zemo telah membunuh mereka saat para pasukan dalam kondisi tidur di dalam tabung cryogenik. Perbuatan ini bisa dibilang mulia karena mencegah kembalinya pasukan Hydra yang mengancam dunia. Walau niat Zemo sebenarnya adalah untuk menghancurkan Avengers dari dalam. Berikutnya ada Flag Smasher. Sekelompok orang pemakai serum Super Soldier yang memiliki tujuan tersendiri dan ingin menggabungkan dunia menjadi satu kesatuan. The Flag Smasher adalah kelompok radikal beranggotakan 8 orang yang selamat dari The Blip dan sekarang ingin memulihkan dunia setelah snap yang dilakukan oleh Thanos. Tidak yakin bagaimana mereka bisa mendapatkan serum itu, atau malah mungkin saja di luar sana masih ada anggota Flag Smasher yang lainnya. Tetapi dengan sekelompok pengacau berisikan orang-orang kuat yang bersikeras menjalankan bisnis mereka, bisa dipastikan bahayanya tidak terbatas. Yang kesembilan ada Peggy Carter. Dalam serial animasi Marvel Studios mendatang yang berjudul What If, para penggemar akan melihat timeline alternatif dari MCU di mana karakter dimasukkan ke dalam situasi yang bisa mengubah MCU. Salah satu yang dirasa menarik adalah kisah dari Peggy Carter, di mana dia yang dipilih dalam program prajurit super milik Dr. Erskine, yang membuatnya menjadi Kapten Britain, bukannya Steve Rogers yang menjadi Kapten Amerika. Meskipun ini tidak berada di timeline utama MCU, tapi menarik melihat ada karakter lain yang menggantikan Steve Rogers dalam menjadi Kapten Amerika. Bukan hanya itu saja, penggemar pasti akan senang melihat Hayley Atwell kembali mengisi suara karakter Peggy Carter bersama dengan semua aktor dan aktris Marvel, termasuk dengan almarhum Chadwick Boseman yang dikabarkan sudah mengisi suara sebelum beliau sakit keras. Kita tunggu saja serial What If Hari Kebalikan versi Marvel ini. Di atas adalah 20 pengguna serum Super Soldier yang diketahui selama ini. Dan terakhir, sebagai bonus, akan kami sampaikan ada John Walker. Seperti yang kalian ketahui, dalam serial The Falcon and the Winter Soldier episode 4 kemarin, ada adegan di mana John Walker mengambil satu serum untuk kemudian disimpan. Sampai akhirnya, setelah menimbang pro dan kontra dari pemakaian serum serta dipermalukan dalam pertarungan melawan Dora Milaje, John Walker mantap menyuntikkan serum itu dan membuatnya menjadi pengguna serum Super Soldier terakhir yang diketahui sejak video ini dibuat. Apakah ke depan ada pengguna serum lain, Sam Wilson misalnya, karena di komik ada kisah di mana Sam mendapatkan transfusi darah dari Steve yang mengubahnya menjadi berkekuatan super. Tapi tentu di serial, kisahnya akan diubah mengikuti alur dari MCU-nya. Kita belum tahu, yang jelas serial The Falcon and the Winter Soldier sisa 2 episode lagi. So, pastikan kalian langganan Disney Plus Hotstar untuk menyaksikan serial ini dengan legal, tanpa iklan, dan mendukung dunia perfilman Marvel. Dan itulah daftar pengguna serum Super Soldier di MCU yang kami ketahui. Ada perorangan, ada juga tim atau sekelompok pengguna. Sekarang, jika kalian menonton video ini sampai habis, coba tulis 3 pengguna serum Super Soldier terbaik versi kalian. Langsung tulis di kolom komentar Marvel Indo Out dan sampai jumpa di video lainnya.